Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ajiran Maal, Stambuk 220300119. Saya akan menjelaskan tentang tax avoidance. Tax avoidance adalah kemampuan perusahaan untuk membayar jumlah kas pajak terhadap laba sebelum pajak pada perusahaan. Penghindaran pajak secara luas yang dikemukakan oleh Hanlon oleh Hedgeman adalah pengurangan tarif pajak yang dipresentasikan serangkai strategi perencanaan pajak, dimulai dari manajemen pajak, perencanaan pajak, pajak agresif, tax evasion, dan tax sterling. Dahulu, banyak pihak menyamakan tax avoidance sebagai tindakan ilegal. Namun sekarang tax avoidance sendiri bercabang. Ada yang beranggap ada tax avoidance acceptable dan tax avoidance yang unacceptable. Menurut Saki, tindakan penghindaran pajak tidak melanggar peraturan perpajakan yang ada. Namun semakin banyak celah yang dimanfaatkan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif. Agresifnya suatu perusahaan dalam melakukan dan penghindaran pajak terhadap ditentukan oleh bagaimana kooperatif governance yang dimiliki perusahaan tersebut. Dalam pasal 38 dan 39 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dikenal ada beberapa tindakan pidana perpajakan, diantaranya 1. Tidak menyampaikan surat pemberitahuan penyampaian surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar. Kedua, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak atau penyalahgunaan NPWP atau PKP. Yang ketiga, diperlihatkan pembukuan palsu atau dipalsukan seolah-olah benar yang tidak menggambarkan keadaan sebenarnya. Yang keempat, tidak menyelenggarakan pembukuan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak menyimpan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pembukuan termasuk hasil pengolahan data pembukuan yang dikelola oleh secara elektronik di Indonesia. Yang keenam, tidak menyetor pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang ketujuh, menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemotongan, atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Pada hakikatnya, tindakan penghindaran pajak merupakan perbuatan yang sifatnya mengurangi hutang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban wajib pajak melunasi pajaknya, yang seolah-olah berada di luar lingkup tindakan pidana fiskal. 29 prinsip utama penghindaran pajak yang dapat dibedakan menjadi 3 prinsip, yaitu 1. Menunda pembayaran pajak. 2. Memilih tarif pajak yang lebih rendah. 3. Merekayasa penghasilan menjadi berbagai jenis penghasilan yang memiliki tarif berbeda. Adapun contoh penghindaran pajak pada CP. Contoh kasusnya diawali dengan Kota Bengkulu, yaitu kasus ini meneliti dan tim tidak dapat mendapatkan data laporan tentang pajak dan data laporan keuangan secara menyeluruh. Hanya beberapa peneliti mendapatkan. Maka pendekatan dalam penyelesaian skema ini, peneliti menggunakan data hasil wawancara dan
data pajak, dan data laporan keuangan yang diberikan. Adapun penghindaran pajak pada PT. PT merupakan perusahaan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai perusahaan berbadan hukum, dan dengan status yang demikian itu, PT menjadi subjek hukum, menjadi pendukung dan hak kewajiban sebagai badan hukum. Adapun contoh kasus pada penghindaran pajak pada PT, yaitu dalam laporan keuangan di tahun 2014, PT RNI tercatat utang sebesar 20,4 miliar, sementara omset perusahaan hanya 2,178 miliar, dan juga terdapat kerugian yang ditahan pada laporan tahun yang senilai 26,12 miliar. Karena tidak terdapat penghasilan di tahun bersangkutan, maka tidak ada pajak yang harus disetor ke negara. Modus lainnya yang dilakukan PT RNI yaitu dengan tarif PPh final 1% untuk omset di bawah 4,8 miliar per tahun. Berpendapat, kita tidak bisa menyalahkan aturan yang kurang kuat, tapi kita juga mempertanyakan etika dari PMA ini. Udah PMA kok malah minta pajak UKM, artinya keterlaluan lah kalau minta fasilitas. Ya masuk akal jangan seperti ini. Adapun penghindaran pajak pada yayasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tersebut di bidang sosial, keagamaan, dan manusia. Sebagai badan hukum, yayasan secara hukum dianggap bisa melakukan tindakan-tindakan yang sah dan tidak mempunyai hukum, walau nantinya nyata yang bertindak adalah organ-organ yayasan, baik pembina, pengawas, maupun pengurus. Adapun contoh kasus yaitu menurut penelitian Muaya tahun 2006 lebih fokus pada aspek pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini bersifat studi kasus yang mengupas PPh pasal 21 pada Yayasan Perguruan Tinggi Katolik Keuskupan Manado. Sebagai penelitian studi kasus, penelitian ini lebih mengeksplorasi bagaimana pemenuhan kewajiban PPh pasal 21 seperti proses perhitungan, pelaporan, penyetoran yang dilakukan oleh yayasan. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor 34/PJ.4 tahun 1995 tentang perlakuan pajak penghasilan bagi yayasan atau organisasi yang sejenis menyebutkan penghasilan berikut ini bukan merupakan objek pajak penghasilan. Pertama, bantuan dan sumbangan. Kedua, bantuan sumbangan dari pemerintah. Lazimnya perhitungan penghasilan kena pajak, maka objek-objek pada pajak penghasilan sebagaimana diuraikan sebelumnya. Kemudian dikurangi dengan biaya-biaya yang diperoleh boleh dikurangkan. Pengurangan bruto bagi yayasan pendidikan terdapat dikelompokkan dalam 3 kelompok besar, yaitu pertama, biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan, pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan, atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional. Yang kedua yaitu penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun.
Yang ketiga, subsidi atau biaya siswa yang diberikan kepada siswa yang kurang mampu atau biaya pendidikan yang kurang mampu dipikul oleh yayasan. Sekian dan terima kasih.